Semoga Tuhan memberi kita damai dan kebaikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kaum muda yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita masuki bulan November. Bulan November oleh gereja ditetapkan sebagai bulan untuk memperingati para arwah, yang dimulai dengan Hari Para Orang Kudus pada tanggal 1 November dan Hari Arwah pada tanggal 2 November. Hari Para Orang Kudus mengingatkan kita bahwa tujuan akhir dari kehidupan kita adalah kerajaan surga. Sedangkan Hari Peringatan Arwah Orang Beriman mengingatkan kita bahwa ada sejumlah anggota gereja yang membutuhkan doa-doa kita, yaitu mereka yang berada di api penyucian yang sedang mengalami masa pemurnian. Dalam rangka membantu jiwa-jiwa di api penyucian, gereja memberikan indulgensi penuh pada hari arwah, sehingga kita dapat membantu jiwa-jiwa tersebut agar dapat digabungkan dalam kerajaan surga. Jadi sesungguhnya kita mempunyai kesempatan untuk membantu jiwa-jiwa di api penyucian secara istimewa di hari arwah orang beriman. Pertanyaannya, mengapa gereja mengajarkan kepada kita bahwa kita dapat mendoakan jiwa orang-orang yang sudah meninggal? Gereja Katolik mengajarkan bahwa Tuhan berkuasa menentukan apakah seseorang yang meninggal itu masuk surga, neraka, atau jika belum siap masuk surga, dimurnikan terlebih dulu di api penyucian. Gereja mengajarkan hal ini karena gereja meyakini bahwa persekutuan dengan para kudus tidak terputuskan oleh maut. Rasul Paulus menegaskan, "Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun sesuatu pun di atas maupun di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita." Dalam kitab Santo Paulus kepada jemaat di Roma bab 8 ayat 38 sampai dengan 39. Dapat kita pahami bahwa kuasa kasih Kristus yang mengikat kita dalam satu tubuhnya, itulah yang menjadikannya ada 3 status gereja, yaitu yang masih mengembara di dunia, yang sudah jaya di surga, dan yang masih dimurnikan di api penyucian. Dengan prinsip bahwa kita sebagai sesama anggota tubuh Kristus selayaknya saling menolong dan dalam rangka menanggung beban. Kitab Galatia bab 6 ayat 2, di mana yang kuat menolong yang lemah. Romawi 15 ayat 1. Maka jika kita mengetahui kemungkinan adanya anggota keluarga kita yang masih dimurnikan di api penyucian, maka kita yang masih hidup dapat mendoakan mereka secara khusus dengan mengajukan intensi misa kudus. Kita dapat melihat dari 2 Makabe bab 12 ayat 42 sampai dengan 46 sebagai referensi kitab suci. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, ajaran iman kita bahwa kita diselamatkan melalui iman yang bekerja oleh perbuatan kasih, maka iman yang menyelamatkan itu tidak terpisah dari perbuatan kasih. Dengan memahami adanya perspektif ajaran Katolik yang demikian, maka kita memiliki pandangan yang benar atas iman kita, bahwa perbuatan-perbuatan kasih yang didasarkan iman sangatlah berguna bagi keselamatan kita, baik yang didoakan maupun yang mendoakan. Oleh karena itu, kasih yang dimaksudkan di sinilah kasih yang tidak memisahkan kita sebagai satu anggota tubuh Kristus yang diselamatkan oleh Kristus dalam kurbannya
dalam salib Tuhan. Apa itu api penyucian? Api penyucian adalah tempat atau proses kita disucikan. Oleh sebab itu disebut api penyucian. Gereja Katolik mengajarkan hal ini dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1030 sampai dengan 1032 yang dapat disarikan sebagai berikut. Api penyucian adalah suatu kondisi yang dialami oleh orang-orang yang meninggal dalam keadaan rahmat dan dalam persahabatan dengan Tuhan, namun belum suci sepenuhnya, sehingga memerlukan proses pemurnian selanjutnya setelah kematian. Pemurnian di dalam api penyucian adalah sangat berlainan dengan siksa neraka. Oleh karena itu, kita dapat membantu jiwa-jiwa yang ada di api penyucian dengan doa-doa kita, terutama dengan mempersembahkan wujud misa kudus bagi mereka. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, Bapak Ibu, kaum muda yang dikasihi Tuhan, dengan merayakan Hari Arwah Orang Beriman, kita menyatakan diri sebagai kesatuan yang telah diberikan oleh Allah seturut ajaran para rasul, baik hidup maupun mati kita milik Allah. Oleh karena itu, konsekuensi dari pengajaran ini adalah jika kita meninggal dalam keadaan sempurna dalam rahmat Allah, maka kita dapat langsung masuk surga. Namun jika kita meninggal dalam keadaan berdosa berat dan tidak bertobat, maka kita masuk neraka. Jika kita dalam keadaan di tengah-tengah, meninggal dalam keadaan rahmat, namun masih mempunyai dosa ringan atau masih menanggung konsekuensi dari dosa-dosa yang sudah diampuni, maka kita masuk ke tempat yang lain, yaitu api penyucian. Gereja Katolik mengajarkan bahwa kita diselamatkan karena kasih karunia Allah oleh iman. Bisa dilihat dari Efesus bab 2 ayat 8, Titus bab 2 ayat 11, bab 3 ayat 7. Dan iman ini harus dinyatakan dan disertai dengan perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka iman itu mati. Surat Yakobus bab 2 ayat 17, 24 dan 26. Perbuatan kasih yang didasari iman inilah yang menjadi ukuran pada hari penghakiman. Apakah kasih kita sudah sempurna sehingga kita dapat masuk surga, atau sebaliknya? Atau karena kasih kita belum sempurna, maka kita perlu disempurnakan dahulu dalam suatu kondisi atau tempat yang ketiga, yaitu yang kita kenal sebagai api penyucian. Dasar dari kitab suci tentang api penyucian adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Wahyu bab 21 ayat 27. Sebab Allah adalah kudus, dan kita semua dipanggil pada kekudusan yang sama. Matius 5 ayat 48, 1 Petrus 1 ayat 15 sampai dengan 16. Sebab tanpa kekudusan tak seorang pun dapat melihat Allah. Ibrani bab 12 ayat 14. Melihat bahwa memang tidak mungkin orang yang setengah kudus langsung masuk surga, maka sungguh patut kita syukuri bahwa Allah memberikan kesempatan pemurnian dalam api penyucian. Keberadaan api penyucian diungkapkan oleh Yesus secara tidak langsung pada saat ia mengajarkan tentang dosa yang menentang Roh Kudus. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan dunia yang akan datang pun tidak. Matius bab 12 ayat 32. Di sini Yesus mengajarkan bahwa ada dosa yang dapat diampuni pada kehidupan yang akan datang. Padahal jika kita tahu bahwa di neraka dosa tidak dapat diampuni, sedangkan di surga tidak ada dosa yang perlu diampuni, maka pengampunan dosa yang ada setelah kematian terjadi di api penyucian. Walaupun Yesus tidak menyebutkan secara eksplisit istilah api penyucian ini.
Sedangkan Rasul Paulus mengajarkan juga bahwa pada akhirnya segala pekerjaan kita akan diuji oleh Tuhan. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. 1 Korintus bab 3 ayat 15. Api ini tidak mungkin merupakan api neraka, sebab dari api neraka tidak ada yang dapat diselamatkan. Api ini juga bukan surga, sebab di surga tidak ada yang menderita kerugian. Sehingga api di sini menunjukkan adanya kondisi tengah-tengah di mana jiwa-jiwa mengalami kerugian sementara untuk mencapai surga. Rasul Petrus juga mengajarkan bahwa pada akhir hidup kita, iman kita akan diuji untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. 1 Petrus bab 1 ayat 7. Rasul Petrus juga mengajarkan Kristus telah mati untuk kita, yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan oleh Roh, dan di dalam Roh itu ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara, yaitu roh-roh mereka yang dulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Semoga para saudara dengan penjelasan ini Anda dapat memahami peringatan arwah orang beriman yang selalu dirayakan oleh gereja pada tanggal 2 November setiap tahun. Tuhan memberkati kita. Amin.